Dan apa konsekuensi dari pilihan? Konsekuensi dari pilihan adalah adanya pengorbanan yang kita sebut sebagai opportunity cost, biaya oportunitas. Sesuatu yang harus kita lepaskan, sesuatu yang harus kita korbankan karena kita memilih yang lain. Nah, ketika kita melakukan pemilihan dengan benar, maka kita akan mendapatkan hasil yang optimal. Ini merupakan ruang lingkup yang dibahas atau dipelajari di dalam ilmu ekonomi. Maka secara sederhana, di dalam garis besar, kita bisa mengatakan bahwa ilmu ekonomi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana manusia untuk menentukan pilihan. Ilmu ekonomi dikelompokkan menjadi 3 kelompok besar, yaitu ekonomi deskriptif, ekonomi teori yang terdiri dari makroekonomi dan mikroekonomi, serta ilmu ekonomi terapan, yaitu merupakan ilmu ekonomi yang mempelajari tentang penerapan berbagai kaidah, dalil, hukum-hukum dalam teori ekonomi untuk pengambilan keputusan. Ada beberapa contoh ilmu ekonomi terapan antara lain ekonomi pembangunan, ekonomi moneter, ekonomi internasional, dan managerial economics. Itu yang kita pelajari pada hari ini. Apa itu managerial economics? Managerial economy merupakan aplikasi dari teori ekonomi dan berbagai ilmu di dalam pengambilan keputusan yang membahas tentang bagaimana suatu organisasi dapat mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditetapkannya dengan cara paling efisien. Nah, di dalam bentuk bagan bisa kita buat seperti ini. Ada berbagai persoalan di dalam manajemen decision problem. Kalau kita bicara perusahaan, masalah-masalahnya apa sih? Masalah penentuan harga dan output, masalah pengadaan input, apakah akan membeli sendiri, akan mengadakan sendiri atau membeli, masalah teknik produksi, apakah akan mengadopsi internet dan lain sebagainya. Nah, ini masalah-masalah ini tentu harus dipecahkan, harus diselesaikan, dan harapannya pemecahan terhadap masalah-masalah ini dapat dilakukan secara optimal atau dengan cara yang paling efisien untuk sampai pada optimal solution dari setiap permasalahan manajemen ini. Maka diterapkan konsep-konsep di dalam ilmu ekonomi ini sebagai kerangka pikirnya. Kenapa? Karena teori ekonomi itu menyajikan beberapa analisis yang dapat digunakan untuk membuat peramalan forecasting seperti teori ekonomi, seperti teori perilaku konsumen, teori perusahaan, dan lain sebagainya. Nah, namun ketika kita memiliki kerangka analisis saja, tetapi kita tidak memiliki alat yang bisa digunakan untuk memecahkan masalah, itu juga masalah tidak bisa diselesaikan secara optimal. Maka kemudian konsep-konsep ilmu ekonomi ini dipadukan dengan berbagai ilmu di dalam pengambilan keputusan seperti statistik, ekonometrik, forecasting, game teori, dan lain sebagainya. Nah, perpaduan antara konsep-konsep di dalam teori ekonomi dengan berbagai ilmu di dalam pengambilan keputusan tersebut, itulah yang disebut dengan ekonomi manajerial. Ini saya memang cepat kan karena ini kemarin sudah dibahas ya sampai di sini. Nah, kita lanjut. Kemarin saya kira terakhir kita sampai dengan bagian ini. Nah, hari ini kita akan masuk pembahasan pada theory of profit. Nah, mengenai profit. Begini, di dalam pembahasan teori perilaku produsen, itu kita selalu bertitik tolak dari asumsi bahwa tujuan perusahaan adalah untuk memaksimalkan profit atau keuntungan atau laba. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud keuntungan? Apa yang dimaksud dengan profit tersebut? Nah, profit itu sebenarnya merupakan selisih antara keseluruhan penerimaan atau biasa kita sebut TR, total revenue, dengan biaya atau total cost. Jadi, kalau kita mengatakan bahwa perusahaan itu adalah suatu organisasi yang memproduksi, menghasilkan barang ataupun jasa
untuk dijual dan mendapatkan laba. Nah, jadi keseluruhan produksi, keseluruhan output yang dihasilkan oleh perusahaan itu akan dijual. Katakanlah keseluruhan output yang dapat diproduksi adalah Q. Kemudian dijual dengan harga tertentu. Nah, dengan kita mengalihkan keseluruhan output yang diproduksi dengan harga barang tersebut, maka kita mendapatkan penerimaan. Total revenue atau TR. Nah, di dalam menghasilkan barang atau jasa itu dibutuhkan input-input. Baik input yang dibeli maupun input yang sebenarnya telah dimiliki oleh perusahaan dan digunakan. Nah, maka muncullah yang disebut dengan biaya. Jadi konsekuensi dari produksi adalah timbulnya biaya. Nah, dengan mengurangkan biaya dari keseluruhan penerimaan, ini nanti kita memperoleh apa yang disebut dengan keuntungan, simbolnya P. Nah, maka kita bisa mengatakan bahwa P itu sebenarnya merupakan sisa dari seluruh penerimaan setelah dikurangi dengan biaya. Tetapi sisa ini bisa ada 3 kondisi, yaitu ketika TR itu lebih kecil dibandingkan TC, maka profitnya negatif. Ini biasa kita sebut sebagai rugi. Yang kedua adalah ketika TR sama dengan TC, maka TR minus TC sama dengan 0. Ini kita mengatakan normal profit normal. Jadi keseluruhan penerimaan hanya cukup untuk menutup semua biaya. Lalu kondisi yang ketiga adalah ketika TR itu lebih besar dibandingkan TC. Ini merupakan kondisi yang paling diharapkan. Ketika TR itu lebih besar dibandingkan TC, maka TR minus TC positif. Ini kita sebut sebagai keuntungan di atas keuntungan normal. Nah, selanjutnya adalah kita membedakan antara keuntungan bisnis dengan keuntungan ekonomi. Keuntungan bisnis atau business profit itu sama dengan keseluruhan penerimaan dikurangi dengan biaya eksplisit atau biaya akuntansi. Jadi kita bisa mengatakan secara matematis begini, business profit katakanlah kita sebut saja BP. Business profit itu tidak lain adalah keseluruhan penerimaan dikurangi dengan biaya eksplisit. Nah, namanya saja eksplisit, maka ini kelihatan. Nah, kelihatan dari mana? Ini kelihatan dari adanya arus kas yang keluar. Sebagai contoh, misalnya begini, posisi kas perusahaan 100 juta. Lalu ada pembelian bahan mentah, katakanlah pembelian bahan mentah 25 juta. Nah, maka akan ada arus kas keluar sebesar 25 juta. Kelihatan nih, ada money out of pocket, ada uang yang dikeluarkan dari kantong, ada kas, ada uang yang keluar, yaitu sebesar 25 juta. Nah, inilah yang disebut dengan biaya eksplisit. 25 juta ini karena ada uang yang sungguh-sungguh dikeluarkan oleh perusahaan, secara akuntansi akan dicatat. Maka biaya eksplisit itu disebut juga sebagai biaya akuntansi, accounting cost. Jadi misalnya, contohnya adalah begini, keseluruhan penerimaan perusahaan itu sama dengan 25 juta. Kemudian ada pengeluaran untuk bahan mentah, ya, pengeluaran untuk pembelian bahan mentah, katakanlah 10 juta. Kemudian untuk menggaji karyawannya di dalam 1 tahun, itu katakanlah 5 juta. Gaji karyawan
5 juta. Kemudian untuk pengeluaran yang lain-lain lagi, itu katakanlah 5 juta. Nah, maka berapakah keuntungan bisnisnya? Maka keuntungan bisnisnya adalah 25 juta dikurangi 10 juta, dikurangi 5 juta, dikurangi lagi 5 juta, sama dengan 5 juta. Nah, itulah yang disebut sebagai keuntungan bisnis, bisnis profit. Nah, bisnis profit ini kita bedakan dengan economic profit, keuntungan ekonomi. Nah, kalau bisnis profit itu yang digunakan sebagai yang disebut sebagai biaya itu hanyalah biaya eksplisit saja. Tetapi secara ekonomi juga dipertimbangkan adanya pengorbanan lain, adanya alternatif penggunaan dari sumber daya yang lain. Jadi perusahaan itu memiliki sumber daya miliknya sendiri. Nah, atas sumber daya yang dimiliki tersebut, sebenarnya perusahaan itu bisa menggunakan untuk alternatif yang lain. Nah, alternatif yang tidak bisa dipilih karena menggunakan sumber daya untuk kepentingan produksi di dalam perusahaan tersebut, maka ada sesuatu yang hilang. Contohnya begini, pengelola usaha atau katakanlah pemilik atau katakanlah pengusaha. Nah, pengusaha itu kan sebenarnya punya pilihan lain. Pilihan lainnya apa? Jadi alternatif dari pengusaha ini adalah satu, mengelola usaha sendiri. Mengelola usaha sendiri. Nah, kalau mengelola usaha sendiri, menjadi pengusaha yang mengelola usaha sendiri, maka akan memperoleh imbalan dalam bentuk laba. Jadi 5 juta ini adalah laba yang diperoleh oleh pengusaha ini karena dia mampu mengelola usaha, karena dia mengelola usaha. Nah, yang kedua adalah pengusaha ini sebenarnya punya kesempatan lain, yaitu menjadi pegawai negeri, menjadi ASN. Nah, kalau pengusaha ini memilih menjadi pegawai negeri, maka pengusaha ini akan memperoleh apa? Akan memperoleh gaji. Katakanlah gaji sebagai pegawai negeri dalam 1 tahun adalah 10 juta. Nah, maka karena si individu pengusaha ini memilih alternatif untuk mendirikan usaha dan mengelola usaha sendiri, maka 10 juta ini didapatkan atau tidak? Tentu tidak. Jadi pengusaha ini kehilangan kesempatan untuk mendapatkan gaji sebesar 10 juta. Nah, gaji yang tidak diperoleh tersebut karena memilih untuk menjadi pengusaha disebut sebagai biaya implisit atau biaya oportunitas. Jadi, apakah ada pengeluaran dari pengusaha tersebut sebesar 10 juta? Tidak. Tidak ada perubahan pada arus kas perusahaan. Tidak ada pengeluaran uang secara nyata. Yang terjadi adalah si pengusaha tersebut kehilangan kesempatan untuk memperoleh gaji sebesar 10 juta. Nah, maka kalau di dalam contoh yang pertama nih, bisnis profitnya adalah 5 juta. Pertanyaan saya, perusahaan tersebut memperoleh keuntungan atau tidak? Memperoleh keuntungan atau tidak perusahaannya? Yuk, siapa? Perusahaannya memperoleh keuntungan atau tidak?
Di unmute yang mau jawab. Silakan. Gimana, perusahaannya memperoleh keuntungan atau tidak? Nggak usah malu-malu, nggak usah ragu-ragu untuk menjawab pertanyaan. Tidak, Bu. Yohana, tidak. Perusahaannya memperoleh keuntungan atau tidak? Menurut saya tidak. Kenapa? Karena yang pertama total pendapatannya aja 20, lalu 25, lalu keuntungannya mendapatkan 5 juta, jadi lebih kecil daripada pendapatannya sebelumnya gitu. Sebentar, Kak. Tadi kan penerimaannya 25 juta. Benar? Iya. Terus ada pengeluaran sebesar 10, 5, dan 5. Berarti pengeluaran totalnya berapa? 20. 20. Sisanya berapa? 5 juta. Nah, berarti ada keuntungan atau tidak? Perusahaan itu memperoleh keuntungan atau tidak? Untung, Bu. Untung. Iya. Kamu berubah pikiran. Yohana, nomor mahasiswa berapa ya? 19 D10220. Oke, yang lainnya siapa yang akan menjawab? Saya, Bu, mau coba. Kartika, nomor mahasiswa berapa Kartika? 0101, Bu. 0101. Oke, Kartika, jelaskan. Kalau menurut saya untung, karena kan TR-nya tadi total kepemilikan 25 juta. Sedangkan TC-nya itu totalnya 20 juta. Jadinya kan TR lebih besar daripada TC. Nah, itu dapat untung 5 juta. Baik, Kartika, terima kasih. Terima kasih, Hana. Terima kasih, Kartika, Sari. Jadi kalau kita bicara, kita sebenarnya kan bisa melaporkan begini ya. Perusahaan tersebut mengalami atau memperoleh keuntungan. Jadi secara bisnis, kita bicara accounting profit, kita bicara bisnis profit, perusahaan itu memperoleh keuntungan. Gitu kan? Nah, berapakah keuntungan yang diperoleh perusahaan tersebut? Kita bisa dengan mudah menyebutkan 5 juta. Dari mana? Yaitu dari 25 dikurangi seluruh pengeluaran 20. Nah, ini adalah TR dikurangi biaya eksplisit. Jadi uang pengeluaran yang sungguh-sungguh dilakukan oleh perusahaan itu adalah 20 juta. Jadi kalau kita bicara mengenai apakah perusahaan itu memberikan keuntungan bagi si pengusaha? Ya iya, karena menghasilkan profit sebesar 5 juta. Nah, tetapi kalau kemudian kita perluas lagi, apakah lebih menguntungkan bagi si pengusaha tersebut? Maka jawabannya adalah apakah lebih menguntungkan bagi perusahaan tersebut? Kok bagi perusahaan? Bagi si pengusaha tersebut. Nah, siapa yang akan jawab? Boleh diulang pertanyaannya, Bu? Ini, bisnis profitnya itu kan bisa dilaporkan sebesar 5 juta, gitu kan? Maka tadi Hana dan Kartika Sari mengatakan bahwa perusahaan itu memberikan keuntungan. Dan saya membaca betul, saya bilang gitu. Secara akuntansi, secara bisnis, perusahaan tersebut memberikan keuntungan kepada si pemilik atau si pengusaha sebesar 5 juta. Nah, kemudian saya lanjutkan pertanyaannya. Bagi si pengusaha tersebut, apakah mendirikan mengelola bisnis itu lebih menguntungkan dibandingkan memilih alternatif untuk menjadi pegawai negeri?
Saya mau jawab, Bu. Oke, Kimbun ya. Iya. Kimbun nomor beasiswa berapa, Kimbun? 0183. Oke, silakan. Kalau menurut saya lebih untung PNS, Bu. Kenapa? Karena pemasukannya sudah kelihatan 10 juta. Kalau jadi pengusaha kan 5 juta. Ya. Tapi kalau misal jadi pengusaha, pintar muter uangnya, nanti bisa lebih dari PNS, Bu. Ya, iyalah. Tapi dari kasus ini. Nah, dari kasus ini lebih menguntungkan pengusaha, PNS. Oke. Nah, betul. Bagus, Kimbun. Terima kasih, Kimbun ya. Jadi begini, kalau kita berbicara mengenai apakah perusahaan itu memberikan profit, memberikan keuntungan bagi si pengusaha, maka jawabannya iya. Berapa? Yaitu 5 juta. Tapi sebenarnya si pengusaha tersebut kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pendapatan sebesar 10 juta. Jadi ini ada selisih kan ketika dia menjadi pengusaha hanya memperoleh pendapatan berupa laba sebesar 5 juta. Kalau menjadi PNS memperoleh pendapatan dalam bentuk gaji sebesar 10 juta. Nah, maka ketika kita berbicara secara keseluruhan, tidak hanya mempertimbangkan pengeluaran yang sungguh-sungguh dilakukan yang secara akuntansi tercatat, atau kita membicarakan apakah secara ekonomi, ya, secara ekonomi perusahaan tersebut memberikan keuntungan bagi si pengusaha, ternyata tidak. Karena ketika kita menghitung keuntungan ekonominya, ya, katakanlah ekonomi profitnya, yaitu keseluruhan penerimaan dikurangi dengan biaya eksplisit, juga dikurangi dengan biaya implisit. Itu maka akan diperoleh negatif 5. Jadi TR minus EC ini 5. Biaya implisitnya 10. Maka kita ketemukan secara ekonomi itu ternyata economic profitnya negatif. Jadi seperti dikatakan Kimbun tadi, seandainya tidak menjadi pengusaha, maka akan memperoleh pendapatan sebesar 10 juta. Karena memilih alternatif menjadi pengusaha, maka hanya memperoleh pendapatan dalam bentuk laba sebesar 5 juta. Ya, ada opportunity cost, yaitu implicit value dari resources dalam penggunaan yang terbaik itu sebesar 10 juta. Nah, penggunaan terbaik dari resources nilai implisit dari pengusaha yaitu ketika dia menjadi PNS dengan penghasilan sebesar 10. Begitu. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Jelas ya semuanya? Jelas, Bu. Terima kasih. Oke, next. Nah, mengenai theory of the firm. Kita berbicara mengenai perusahaan. Apa sih yang dimaksud dengan perusahaan? Perusahaan adalah suatu organisasi yang mengkombinasikan dan mengelola berbagai macam sumber daya dengan tujuan menghasilkan barang dan jasa untuk dijual. Berbicara mengenai resources, sumber daya itu banyak sekali macamnya. Kalau di dalam pengelompokan yang besar, kita mengenal ada 4 sumber daya ya. Sumber daya tanah, atau sumber daya alam, sumber daya manusia, kemudian capital, dan entrepreneurship. Kalau kita masuk lagi ke jenis yang secara detail mengenai sumber daya, ini tentu macamnya ribuan bahkan jutaan. Karena untuk jenis produk tertentu itu dibutuhkan sumber daya tertentu. Nah, sumber daya itu apa sih? Sumber daya atau resources itu adalah semua input, semua masukan yang digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa.
Kalau kita berbicara mengenai output pakaian, baju, nah sumber daya apa, input apa yang digunakan untuk menghasilkan baju? Resources atau sumber daya untuk menghasilkan baju, misalnya kain, benang, penjahit, mesin jahit, dan banyak sekali kan. Jadi itu sumber daya itu dikelola, diolah, dikombinasikan sedemikian rupa sehingga dihasilkan barang atau jasa. Dan barang atau jasa ini akan dijual ke pasar. Nah, maka for sale, dijual, ini merupakan salah satu kata kunci ketika kita mendefinisikan apa itu perusahaan. Kenapa? Karena banyak organisasi yang mengkombinasikan, mengelola input, menghasilkan barang atau jasa, tetapi tidak dijual. Do it yourself production. Menghasilkan untuk dikonsumsi sendiri, maka itu bukan perusahaan. Seperti di dalam sebuah keluarga nih. Keluarga itu organisasi, menghasilkan output. Ya. Dihasilkan makanan, minuman, tetapi kalau makanan minuman ini untuk dikonsumsi sendiri, maka itu bukan perusahaan, tetapi sama menghasilkan makanan minuman, kalau kantin adalah perusahaan. Jadi harus dijual. Kenapa dijual? Karena untuk mendapatkan laba. Laba ini merupakan tujuan utama dari perusahaan. Bisa kita lihat di sini bahwa primary goal dari perusahaan adalah maximize the wealth of value of the firm. Jadi apa itu? Ini kalau kita biasa secara sederhananya adalah laba. Tujuan perusahaan adalah untuk menghasilkan laba. Nanti mengenai apa itu value of the firm, mengenai wealth of the firm, kita ulas selanjutnya. Nah, tapi mengapa sih perusahaan itu muncul? Reasoningnya apa? Alasannya apa perusahaan itu perlu didirikan? Nah, perusahaan itu muncul, perusahaan itu didirikan, tujuannya adalah untuk menginternalkan transaksi-transaksi. Dengan terinternalisasikan, dengan terinternalkan transaksi-transaksi tersebut, maka akan dapat ditekan adanya biaya transaksi. Nah, bisa nih teman-teman bisa bayangkan ketika setiap tahap produksi perusahaan itu harus membuat transaksi secara eksternal. Ini akan memerlukan waktu, akan memerlukan biaya yang besar. Nah, ini akan sangat membebani perusahaan saja. Sekarang bayangkan nih universitas itu produknya apa? Produknya jasa pendidikan. Untuk bisa memberikan jasa pendidikan tersebut, maka diperlukan dosen. Nah, evaluasi perkuliahan itu 1 semesteran. Nah, bisa dibayangkan kalau dosen-dosennya itu adalah pihak eksternal. Bayangkan saja ketika sebuah perguruan tinggi itu semuanya menggunakan dosen tidak tetap. Enggak punya dosen tetap, tetapi menggunakan dosen tidak tetap. Nah, ini artinya apa? Setiap semester universitas tersebut harus merekrut lagi, memperbaharui kontrak lagi dengan dosen tidak tetap. Melakukan negosiasi lagi. Bagaimana kalau dosen tidak tetap ini tidak bersedia untuk diperpanjang, tidak mau lagi untuk membantu mengajar? Berarti harus merekrut orang baru, dosen tidak tetap baru, ada negosiasi lagi. Nah, ini akan sangat wasting time, akan sangat wasting cost. Maka transaksi itu menjadi sangat mahal. Nah, untuk menekan biaya transaksi tersebut, maka transaksi-transaksi tersebut diinternalkan di dalam satu organisasi yang disebut dengan perusahaan.
Maka universitas itu tidak setiap kali membuat kontrak baru dengan para dosen, tetapi cukup dengan mendelegasikan kegiatan cukup mendelegasikan pengajarannya kepada dosen-dosennya. Itu mengenai apa perusahaan dan mengapa perusahaan didirikan. Nah, sekarang kembali ke poin yang ketiga, yaitu primary goal dari firm adalah to maximize the wealth or value of the firm. Nah, apa itu yang dimaksud dengan wealth? Apa yang dimaksud dengan value of the firm? Nilai perusahaan, value of the firm, tidak lain adalah present value dari keseluruhan profit yang diharapkan diterima pada masa yang akan datang. Maka, secara matematis, value of the firm itu bisa dituliskan seperti ini, yaitu present value dari keseluruhan penerimaan yang akan diterima pada masa yang akan datang. Ini katakanlah selama 10 tahun. Maka laba tahun pertama dibagi 1 plus R pangkat 1 ditambah laba tahun kedua dibagi 1 plus R pangkat 2, begitu seterusnya sampai dengan laba pada tahun ke N, yaitu ke 10. Pi ke 10 dibagi dengan 1 per R pangkat 10. Atau sama dengan sigma T sama dengan 1 sampai dengan T yang ke 10. Pi T dibagi dengan 1 plus R pangkat T, di mana T itu sama dengan 1, 2, 3, 4 sampai dengan 10. Kemudian Pi adalah profit, PT adalah profit periode ke T, tadi ke periode 1, 2, 3 sampai ke 10. Dan R. R ini apa? R ini adalah tingkat diskonto. 1 plus R pangkat T ini kita sebut dengan discount rate. Discount rate. Jadi kalau di dalam manajemen keuangan gitu ya, itu ada tabel sendiri. Kalau misalnya R-nya, suku bunga diskontonya katakanlah itu sebesar 10, maka diskon rate-nya berapa? Kalau sekarang nilainya 1, maka tahun depan berapa? Berarti 1 per 1 plus R pangkat 1 sama dengan 0,99. Jadi kalau saudara punya uang Rp1, kemudian suku bunganya katakanlah suku bunga diskonto itu sebesar 10%, maka berarti Rp1 uang saudara, uang teman-teman saat ini, kalau di present value kan, itu hanya sebesar 0,99. 0,999 1 tahun yang akan datang, kalau di present value kan sama dengan 1. Seperti itu. Nah, value of the firm atau the wealth of the firm itu tidak lain adalah present value dari keseluruhan penerimaan, keseluruhan profit yang diterima pada masa yang akan datang. Kalau profit itu adalah TR minus TC, maka kita juga bisa menuliskan berarti value of the firm itu adalah sigma T sama dengan 1 sampai T yang ke N, TR tahun T, periode ke T dikurangi TC pada periode ke T dibagi 1 plus R pangkat T. Nah, demikian. Jelas semuanya?
Ada pertanyaan tidak? Kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjut. Tidak ada, Bu. Jelas ya, berarti ya. Oke. Alternatif teoris ini mengenai bahwa kalau di dalam teori perilaku produsen itu kan selalu diasumsikan tujuan perusahaan itu apa? Tujuan perusahaan itu adalah untuk maximize profit. Tetapi di dalam dunia nyata itu ternyata profit maksimum itu tidak selalu menjadi tujuan perusahaan. Tujuan perusahaan bisa lain ya. Bisa sales maximization, jadi perusahaan itu hanya menentukan tingkat profit tertentu yang memuaskan bagi perusahaan. Jadi bukan profit maksimum, tapi menentukan profit tertentu yang memuaskan bagi perusahaan. Tapi bisa juga manajemen utility maximization. Jadi memaksimalkan kepuasan manajemen. Nah, tapi kalau kita berbicara mengenai manajemen utility maximization, itu persoalan yang dihadapi itu adalah principal agent relationship. Ada permasalahan hubungan antara principal dengan agent. Principal itu adalah yang principal itu kita sebut saja pemegang saham, pemilik perusahaan, ya. Kemudian agent siapa? Agent itu manajer. Nah, para pemegang saham ini kan pemilik perusahaan ini menginginkan laba yang tinggi. Untuk menjalankan usahanya dipercayakan, didelegasikan pada manajer. Nah, sebagai penerima delegasi, tentu saja para manajer ini diharapkan untuk mencapai kepuasan maksimum bagi prinsipal. Tetapi di dalam prakteknya ini bisa berbeda. Bisa jadi si para manajer atau jajaran manajemen ini memaksimalkan kepentingan sendiri dengan berpikir begini, buat apa sih kita atau aku kerja maksimal, nanti para pemegang saham toh yang makin kaya, yang makin gendut, aku dapat apa? Nah, maka kemudian si agent ini lebih mementingkan kepentingannya sendiri. Contoh yang lain adalah begini, rektor itu mendelegasikan kepada para dosen untuk mengajar. Tapi para dosen ini bisa jadi begini, jadi prinsipalnya rektor, agentnya adalah dosen. Nah, kalau dosen yang baik ini akan, saya sudah mendapatkan gaji. Maka saya akan bekerja dengan baik, saya akan mengajar dengan baik, saya akan melakukan tugas-tugas di Dharma dengan baik. Tapi ada juga yang mungkin berpikir begini, saya bekerja dengan baik, saya kerja keras, saya mengajar dengan baik, gajinya 2 juta. Kalau saya bekerja biasa-biasa saja, saya mengerjakan tugas minimal saja, gajinya 2 juta. Ngapain saya susah-susah bekerja keras kalau saya performa saya begini gajinya ya 2 juta. Kalau saya kerja keras more than yang minimal gitu ya, itu juga 2 juta. Nah, ini kan maka sudahlah, saya ya biasa-biasa aja. Kalau saya mengajar penuh, katakanlah 3 SKS nih sekitar 2,5 jam atau 3 jam, gaji saya ya gitu. Kalau saya mengajar 1/4 jam, apalagi ini online nih. Nah, saya juga udah saya kasih linknya kan, materi-materi toh sama. Saya udah merekamnya kemarin saya butuh sekian jam karena banyak gangguan dari tokek, dari sepeda motor lewat, dari salah ngomong, dari banyaklah splatteran kan gitu. Toh saya sudah mencurahkan waktu banyak. Udahlah, mahasiswa cukup absen di cyber, di Sintab, kemudian saya suruh saja belajar atau dari link YouTube
kemudian saya ujikan. Nah, bisa jadi seperti itu. Itu yang disebut dengan principal agent problem. Oh, mahasiswaku ngerti apa ora karepmu, yang penting materi udah aku berikan. Itu principal agent problem. Nah, ada nggak cara untuk mengatasi principal agent problem ini? Ya tentu ada. Misalnya ada sistem insentif. Jadi karyawan dengan prestasi yang tinggi akan mendapatkan bonus misalnya. Nah, lalu alternatif teori yang lain adalah ya satisfying behavior, kemudian ada yang mempertahankan status quo, yang penting bisa bertahan di pasar dan lain sebagainya. Ini saya. Nah, ada beberapa teori yang menjelaskan mengapa perusahaan itu perlu mendapatkan profit. Dari Spearing Theory of Profit, ada Frictional Theory of Profit, ada Monopoly Theory of Profit, ada Innovation Theory of Profit, dan ada Managerial Efficiency of Profit. Oke, ini ada 5 teori. Di Spearing Theory of Profit, ada Frictional Theory of Profit, ada Monopoly Theory of Profit, ada Innovation Theory of Profit, dan ada Managerial Efficiency of Profit. Maka saya akan memberi kesempatan kepada 5 mahasiswa untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan risk-bearing theories of profit dan selanjutnya. Oke, siapa yang akan menjawab satu-satu? Jadi ada 5 teori ya, ada 5 teori. Saya beri kesempatan kepada 5 mahasiswa. Silahkan nama dan nomor mahasiswa. Saya tunggu. Ada 5 teori yang menjelaskan mengenai mengapa perusahaan itu menginginkan profit, kenapa perusahaan itu perlu mendapatkan profit. Coba, siapa yang akan menjelaskan kepada teman-teman nih, dibandingkan dosennya yang menjelaskan itu, kalau dijelaskan sama temannya sendiri itu lebih afdol, lebih nyetel gitu katanya. Oke, siapa yang akan menjelaskan? Saya mau coba. Siapa? Saya mau coba. Autasya, oke, Autasya, silakan. Saya mau coba yang frictional theory of profit ya, Bu. Frictional theory of profit, oke, silahkan. Ya, jadi di teori ini tuh menekankan bahwa adanya laba yang timbul akibat ada gangguan atau pergesekan dari keseimbangan jangka panjang. Jadi di dalam jangka panjang itu keseimbangan persaingannya sempurna, perusahaannya cenderung menghasilkan laba secara normal atau laba ekonominya itu nol dari investasinya, Bu. Kalau dalam jangka pendek? Kalau dalam jangka pendek, kan ada fluktuasi nih tadi si Tasya Putri. Dalam jangka panjang kan keseimbangan, kemudian keuntungannya normal gitu kan? Iya. Dalam jangka pendeknya? Jadi kalau dalam jangka pendeknya tidak ada keseimbangan ya, Bu? Iya, disequilibrium. Keuntungannya gimana? Kalau dalam jangka panjang kan keuntungan normal. Kalau dalam jangka pendek, karena ada fluktuasi, maka karena ada disequilibrium, ketidakseimbangan, maka labanya gimana? Labanya juga terganggu, tidak normal seperti yang kalau ada friksional itu, Bu. Kalau ada keseimbangan yang jangka panjang. Oke, nanti akan saya tambahkan penjelasannya. Nomornya berapa? Nomor mahasiswanya berapa, Tasya? 0121, Bu. Oke, yang lain. Terima kasih, Tasya.
Terima kasih, Bu. Saya Fani. Bu. Saya Bu. Oh, Fania dulu ya. Bu. Fania. Fania. Nomor mahasiswa berapa Fania Evelyn? 19D10116. Oke, silakan kamu menjelaskan yang mana? Monopoly Theory of Profit. Ayo, silakan. Jadi teori laba monopoli itu di perusahaan dengan memiliki kekuatan monopoli dengan menekankan harga lebih tinggi dibandingkan perusahaan lainnya. Kekuatan monopolinya bisa diperoleh melalui penguasaan barang baku dan kepemilikan hak paten produk. Oke, jadi perusahaan monopoli itu bisa membebankan harga yang lebih tinggi sehingga memperoleh keuntungan yang lebih tinggi, gitu ya. Oke, terima kasih Fania Evelyn. Tadi siapa lagi ya? Bu, saya Mario. Iya, Bu. Mario tadi respon ya. Iya, Bu. Mario dulu. Saya yang itu, Bu, yang inovasi, Bu. Innovation. On cam dong, Mario. Oke, Bu. Ya, silakan. Ya, Bu, kelihatan ya, Bu. Kelihatan, ganteng banget kamu. Ya, Bu, dari lahir, Bu. Iya. Coba aku masih muda, kamu kelamar, tau nggak? Ini yang inovasi itu, teori keuntungan ini tuh menjelaskan kayak keuntungan ekonominya tuh muncul dari inovasi yang dikenal kayak sama pengusahanya, Bu. Detailnya gimana coba, Devara? Lebih detailnya ya, Bu. Penjelasannya agak lebih. Jadi itu yang kayak wirausahanya itu memperkenalkan, sebentar Bu, mati Bu kameranya Bu. Jadi kayak pengusahanya Gara-gara kamu mau dilamar Bu Westri ya? Wirausahanya tuh memperkenalkan inovasi dalam perekonomian dan keuntungan imbalan atas pelaksanaan fungsi ini, Bu. Kayak jadinya tuh kayak misalnya contohnya aja ya, Bu, biar lebih gampang. Jadi itu kayak di Indonesia kan banyak itu tuh, Bu, makanan yang cepat saji kayak fast food gitu, Bu. Nah, tapi kan itu kan kayak franchise dari luar negeri gitu, Bu. Lah kalau di Indonesia itu menambahkan citra rasa Indonesia, Bu. Jadi kayak kemarin kan contohnya kayak yang sudah punya nama aja ya, Bu, McDonald itu kayak ada gulai itu, ayam yang bumbu gulai itu, Bu. Ya seperti itu, Bu. Jadi lebih menarik masyarakat Indonesia. Oke, terima kasih Mario. Tadi ya, siapa lagi ya? Aku lupa. Saya Bu. Marcella ya? Coba Bu. Oke, satu Marcella, kan masih dua nih. Ya Bu. Marcella sama satunya lagi. Marcella dulu. Nomor mahasiswa berapa Marcella? Bu, 0099. Oh iya, tadi si Mario Devara belum menyebutin nomor mahasiswa ya? Iya, Bu. Berapa? 0061, Bu. Oke, makasih. Marcella. Saya mau mencoba yang risk bearing theory of profit, Bu. Ya, silakan. Menurut teori ini, keuntungan ekonomi di atas normal, tapi perusahaan tersebut akan memperoleh resiko di atas rata-rata. Jelasnya gimana, Marcella? Misalnya sebuah perusahaan mencoba inovasi baru, keuntungannya yang didapat itu bisa lebih tinggi dari perusahaan-perusahaan lain, tapi resiko yang ditanggung perusahaan itu bisa lebih banyak dari perusahaan lain di atas rata-ratanya. Kalau misalnya nih, saya punya pertanyaan lagi nih, Marcella. Contohnya apa ya kalau risk bearing theory of profit itu contoh realnya gimana? Kalau tadi si Devara kan mengatakan nih McD itu mengembangkan produk, melakukan inovasi karena beroperasi di Indonesia, apalagi Jawa itu suka manis-manis gitu. Nah, kalau contoh yang risk bearing theory of profit itu kira-kira gimana? Sebentar, Bu.
Apa ya? Ini perusahaan berkendaraan motor itu Bu, kalau mereka membuat itu sih yang sepeda listrik, mau mengembangkan sepeda listrik kan pasti ada resiko-resikonya. Tapi kalau misalnya sepeda listrik bisa kejual jauh lebih mahal, kan keuntungan perusahaannya lebih banyak Bu. Oke, saya simpan dulu. Kayak satu lagi yang belum, apa ya? Managerial Efficiency Theory of Profit. Siapa nih? Saya, Bu. Saya mau coba, Bu. Tadi yang Dion, kayaknya lebih dulu Dion. Iya. Oke. Dion, apa? Nomor mahasiswa berapa? 19D10106. 106, kayak Dion. Oke, jadi teori ini tuh kayak menekankan bahwa perusahaannya dikelola secara efisien akan memperoleh laba di atas rata-rata laba normal. Terus jika perusahaan itu mendapatkan keuntungan yang tinggi, maka itu akan meningkatkan outputnya dalam jangka panjang. Tetapi sebaliknya, kalau misal labanya rendah, itu pertanda bahwa konsumen kurang menginginkan produknya itu, atau metode yang digunakan atau metode produksinya itu tidak efisien. Contohnya kayak warung tradisional, warung pinggiran itu kan karena PPKM gini pendapatannya kan kurang. Jadi pendapatan perusahaan itu bisa naik bisa turun. Oke. Sementara cukup ya, udah 5. Saya akan secara singkat misalkan. Yang pertama, risk bearing theory of profit. Bearing itu apa sih? Bearing itu bahasa Indonesianya kan menanggung ya. Menanggung, risk bearing berarti menanggung risiko. Nah, artinya apa di sini? Teori-teori risk bearing ini menjelaskan bahwa kenapa perusahaan itu perlu mendapatkan profit, atau apa sih arti profit bagi perusahaan itu. Nah, ini dikaitkan dengan risiko yang harus ditanggung oleh perusahaan. Artinya bahwa perusahaan memang perlu, perusahaan itu layak untuk mendapatkan laba, mendapatkan profit. Karena apa? Karena kerelaannya menanggung risiko. Karena kemampuannya untuk menanggung risiko. Maka menjadi tidak asing tentu bagi kita, itu istilah high risk, high profit. Low risk, low profit. Jadi ketika perusahaan itu mampu menanggung risiko yang tinggi, maka dia juga layak, dia berhak, dia pantas untuk mendapatkan laba yang tinggi. Tapi kalau nggak mau menanggung risiko yang tinggi, ya harus mau menerima laba rendah. Seperti itu. Nah, contohnya apa? Contohnya perusahaan penghilangan minyak lepas pantai. Nah, itu risikonya tinggi sekali kan, risiko gagal, risiko risiko untuk selain risiko itu biayanya juga pasti mahal banget, gitu kan? Harus menghilang minyak di lepas pantai. Maka apa? Maka dia kemudian menentukan laba yang tinggi, harus mendapatkan laba yang tinggi. Kenapa? Ya dia berani menanggung risiko yang tinggi. Seperti itu. Lalu yang kedua, frictional theory of profit. Nah, ini menjelaskan bahwa profit itu sebenarnya diperoleh dari adanya fluktuasi, dari adanya ketidakseimbangan atau disequilibrium pasar. Di dalam jangka panjang, pasar akan menuju pada kondisi keseimbangan. Sehingga di dalam jangka panjang, kalau struktur pasarnya adalah pasar persaingan sempurna, itu akan diperoleh laba normal profit. Nah, tadi saya sampaikan bahwa normal profit itu adalah kondisi di mana keseluruhan penerimaan atau TR itu hanya cukup untuk menutup
semua biaya atau TC. Jadi ketika TR minus TC sama dengan 0, itu adalah normal profit. Tapi di dalam jangka pendek, itu ada disequilibrium, ada gangguan, ada perubahan-perubahan yang perubahan-perubahan ini mungkin juga tak terduga. Nah, adanya perubahan-perubahan, adanya friksi, adanya disequilibrium inilah yang memberikan keuntungan bagi perusahaan. Maka di dalam jangka pendek perusahaan itu bisa mengalami keuntungan positif, keuntungan di atas keuntungan normal, tetapi juga bisa mengalami keuntungan negatif atau rugi. Jadi intinya bahwa perusahaan atau profit ini terjadi karena pasar mengalami disequilibrium, mengalami ketidakseimbangan atau ada gangguan. Seperti saat ini gangguannya apa? Gangguannya adalah pandemi COVID-19. Dalam jangka pendek ini mungkin banyak perusahaan yang mengalami kerugian. Seperti itu contohnya. Kemudian monopoli theory of profit. Nah, kita tahu bahwa struktur pasar monopoli adalah pasar di mana hanya terdapat satu penjual saja yang menguasai pasar dan no close substitute for product. Maka monopolis itu adalah price setter, penentu harga. Nah, monopolis itu bisa menaikkan, bisa menurunkan harga dengan cara merubah jumlah output yang diproduksi. Untuk memperoleh profit yang tinggi, dengan kekuatan monopolinya tersebut, perusahaan itu bisa membatasi output, memproduksi sedikit, dan membebankan harga yang tinggi atas produknya. Maka akan diperoleh profit yang tinggi. Akan diperoleh laba di atas laba normal, keuntungan di atas keuntungan normal. Yang ini tidak bisa didapatkan, yang tidak bisa diperoleh ketika pasarnya adalah pasar persaingan sempurna. Innovation theory of profit. Tadi juga sudah dijelaskan. Nah, kata kuncinya ini adalah innovation. Kita, saudara mungkin pernah membaca atau biasanya nih di literatur pemasaran gitu ya, innovation or die. Nah, perusahaan mau berinovasi atau tidak. Kalau perusahaan nggak mau berinovasi, maka akan mati. Barangkali ini juga berlaku bagi kita ya. Kita harus berinovasi. Kalau kita nggak bisa berinovasi, ya kita akan kalah. Nah, teori ini menjelaskan bahwa perusahaan itu mendapatkan profit dari kemampuannya berinovasi. Maka ketika perusahaan itu mampu berinovasi, akan mendapatkan profit. Perusahaan yang tidak berinovasi tidak akan mendapatkan profit. Tadi maka innovation or die. Jadi kalau tadi Guevara itu menjelaskan nih, McD di Indonesia ini berinovasi dengan menyajikan menu, menyajikan makanan yang dengan cita rasa lokal. Nah, ini kan kalau dengan cita rasa lokal nih, lidah orang lokal menjadi terbiasa, jadi akan laku, memberikan keuntungan. Seperti itu. Managerial efficiency theory of profit. Ini kalau ini kata kuncinya adalah managerial efficiency. Ketika perusahaan itu memiliki tingkat efisiensi yang sama dengan perusahaan lain, dengan perusahaan pada umumnya, efisiensinya hanya pada tingkat rata-rata, average, gitu ya, maka ya laba yang diperoleh ya hanya pada seperti perusahaan pada umumnya, average. Tapi kalau perusahaan itu mampu untuk mengelola usahanya atau memiliki tingkat efisiensi yang lebih dibandingkan perusahaan pada umumnya, kalau efisiensinya itu above average, maka profit yang diperoleh juga above average. Jelas sampai di sini? Halo Bunga, jelas tidak Bunga? Bunga Elvia? Can you hear me? Jelas enggak Bunga? Bisa di-unmute? Jelas.
Tadi kamu soalnya belum unmute, jadi nggak dengar gue Sri mau ngomong apa. Oke, kalau sudah jelas, kita lanjut. Nah, fungsi profit bagi perusahaan. Bagi perusahaan, profit itu merupakan sinyal, merupakan tanda yang akan menjadi acuan atau menjadi pedoman bagi perusahaan untuk menentukan alokasi sumber daya yang dimiliki. Ini akan dialokasikan kemana nih? Untuk memproduksi barang A atau barang B. Produk A akan ditambah, B dikurangi atau bagaimana? Seperti itu. High profit, laba yang tinggi di dalam industri itu merupakan tanda atau merupakan sinyal bahwa konsumen, bahwa pembeli menginginkan barang tersebut untuk diproduksi lebih banyak. Sedangkan negatif profit atau profit yang rendah itu merupakan sinyal bahwa ketersediaan barang tersebut di pasar itu sudah cukup. Buyer atau konsumen menginginkan lebih sedikit. Ini kalau kita kaitkan atau mungkin saya bisa menjelaskan dengan teori permintaan penawaran. Ketika laba tinggi, itu sebenarnya secara tidak langsung itu menunjukkan atau mencerminkan bahwa barang tersebut permintaan pasarnya kuat. Artinya apa? Berarti barang tersebut masih diinginkan oleh konsumen. Kan kalau permintaan naik, maka harga naik. Kalau harga naik, maka keuntungan perusahaan naik. Dan tujuan perusahaan kita asumsikan untuk memaksimalkan keuntungan. Dengan demikian, maka perusahaan akan mengalokasikan sumber dayanya untuk memproduksi barang tersebut. Sebaliknya, ketika pasar itu atau ketika di pasar itu udah oversupply, udah kelebihan penawaran. Jadi kalau kelebihan atau ada excess demand itu kan berarti kondisi di mana penawarannya itu lebih kuat, yang ditawarkan itu lebih banyak dibandingkan dengan yang diminta. Ini akan menyebabkan harga turun. Maka keuntungan perusahaan akan turun. Atau bahkan perusahaan akan mengalami kerugian. Nah, maka perusahaan kemudian akan melakukan evaluasi untuk alokasi sumber dayanya. Gimana? Ya kalau udah oversupply ya sebaiknya kita tidak memproduksi banyak-banyak lagi. Kita mungkin perlu mengembangkan produk baru yang diinginkan oleh masyarakat. Jadi sebenarnya high profit, low profit ini mencerminkan kondisi permintaan dan penawaran yang ada di pasar. High profit itu menunjukkan bahwa permintaan pasarnya kuat. Sedangkan negatif profit itu menunjukkan bahwa permintaan pasarnya lemah. Oversupply, seperti itu. Jadi penting perusahaan ini sebagai sinyal untuk melakukan alokasi sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, kemudian di dalam perkembangan saat ini, ternyata etika bisnis itu menjadi semakin populer. Maka di program studi manajemen ada ya mata kuliah etika bisnis ya. Kalau nggak salah mata kuliah etika bisnis itu 2 SKS kalau nggak salah. Jadi itu kenapa? Kenapa kok di kurikulum kita itu ada mata kuliah etika bisnis? Karena persoalan etika di dalam berbisnis itu sekarang menjadi sesuatu yang sangat penting. Kadang-kadang perusahaan itu rentan terhadap masalah etika. Nah, kan ada nih beberapa kasus perusahaan digugat oleh masyarakat karena dianggap melanggar etika, merugikan masyarakat. Nah, pelanggaran etikanya di mana? Ya karena produknya itu mencemari lingkungan. Seperti itu. Nah, jadi ada juga perusahaan yang diprotes nih oleh masyarakat karena iklannya itu dianggap menipu. Lalu, ini pengalaman saya. Ini pengalaman pribadi saya.
Tapi saya siap dengan tipuan itu gitu kan. Saya siap dengan tipuan itu dan saya tidak tertipu sebenarnya karena saya siap gitu kan. Jadi di masa pandemi COVID-19 ini yang namanya masker itu kan keharusan. Terus saya lihat di online shop, saya masuk ke salah satu marketplace. Nah, di situ ada yang menjual masker. Dan masker itu sedang saya cari. Karena saya suka enak dipakainya. Murah banget. Saya lihat yang lain-lain, harganya itu satu pack-nya itu 150-an. Satu pack-nya itu harganya 150-an, isi 20. Nah, lalu yang di toko itu hanya 30, padahal mereknya sama, modelnya juga sama. Toko lain menawarkan dengan harga 150-an, kemudian toko itu menawarkan dengan harga 30-an. Lalu saya saya diskusilah dengan suami saya. Kayak gini nih mesti tipuan nih. Kemudian lihat reviewnya, yang review itu satu. Saya biasanya kalau di toko beli online itu lihat reviewnya. Nah, di situ ada reviewnya satu. Review satu itu komennya bagus, gitu kan. Kasih bintang 5. Nah, tapi saya tetap dengan pikiran, ini yang lainnya 150, kenapa ini hanya 30? Nah, rasa penasaran saya mulai muncul, ini bisa jadi nih tipuan. Terus saya berpikir aja nih, ini nothing tulus lah. Bebas ongkir 30.000, kalau kehilangan uang 30.000 itu ya nggak apa-apa lah, punya pengalaman kalau nanti memang ini benar-benar tipuan gitu kan. Akhirnya lah saya bertransaksi. Nah, kemudian beberapa hari kemudian saya mendapat paket dari toko itu. Dan isinya apa? Isinya adalah dompet tisu dari kain. Kemudian saya coba cek ke toko, ini apa enggak salah kirim nih? Saya belinya masker dengan ini ID konsumennya ini. Tapi kenapa yang saya terima adalah dompet tisu? Ya, dompet tisu yang kain yang tipis, kayak ya dompet tisu yang kayak masker gitu tuh loh. Nah, itu juga menurut saya itu melanggar etika bisnis. Karena apa? Itu karena sebenarnya penipuan. Itu. Lalu, ya itulah contohnya itu. Mungkin saudara bisa, kalau saudara pernah nggak, menurut saudara kira-kira apa sih yang tidak yang dilakukan oleh perusahaan dan menurut saudara itu melanggar etika di dalam bisnis? Mungkin ada yang mau ngasih contoh, siapa? Mungkin punya pengalaman atau apa seperti saya gitu. Ada? Siapa coba? Jadi terkait dengan etika bisnis ini, maka perusahaan pun itu harus mengidentifikasi perilaku dalam bisnis, mana yang boleh dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan. Identifies types of behavior that businesses and their employees should not engage in. Ya. Harus mengerti mana yang bisa dilakukan, mana yang boleh dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan. Oke. Coba contoh praktek bisnis yang menurut saudara itu berkompromi dengan pelanggaran etika. Ya, siapa yang mau memberi contoh?
Ama ada nomor mahasiswa mana? Silakan. Yuk. Apa contoh praktek bisnis yang kompromi dengan pelanggaran etika? Yuk, siapa yuk? Contohnya apa? Bisa dari pengalaman atau mungkin dari baca atau dari artikel atau apa gitu? Saya mau mencoba, Bu. Marcella lagi, silakan Marcella. Kasus pelanggaran perusahaan Uber. Gimana? Ini mantan karyawan Uber itu menyatakan pada Bu bahwa perusahaan memiliki budaya pelecehan seksual. Maka Uber merusak brand image-nya dia dan dia dilarang beroperasi oleh pemerintahan London. Ya, bagus Marcella. Oke, itu contoh. Berarti kan ada itu terkait dengan apa yang tidak boleh dilakukan oleh employees-nya gitu ya, oleh karyawannya. Oke, bagus. Apalagi? Saya, Bu. Siapa nih? Kartika. Ya. Tapi kalau di online bisnis gitu boleh nggak sih, Bu? Gimana? Di online shop gitu loh. Jadi boleh. Tadi contoh saya online shop juga. Ya, jadi bentuk pelanggarannya itu pakai foto produk dari lain gitu loh, Bu. Contoh misal ada nih, kan misal saya punya usaha, terus tuh foto produk saya, itu kan saya foto sendiri, tapi dipakai orang lain tanpa izin ke saya gitu, Bu. Tuh bagus itu. Tuh. Kalau yang contoh saya tadi kan nih dia jualnya masker gitu kan, saya beli, tapi ternyata yang dikirim ke saya itu dompet tisu tipis gitu, pokoknya nggak banget deh. Oke, bagus Kartika, tuh. Apalagi satu lagi yuk, siapa? Saya, Bu. Oke, Tasya. Jadi ini pengalaman sendiri sih, Bu, dengan online shop. Jadi itu online shop tersebut saya mau pesan baju. Nah, seharusnya mungkin kalau online shop pun harus punya jam operasional ya, Bu. Tapi saya memesan barangnya itu di jam operasional, tapi pihak online shopnya ini tuh membalasnya di luar jam operasional. Bahkan jam 11 malam tuh dia baru balas pesanan saya dan baru ngabarin bahwa produk yang saya pesen tuh nggak ada. Terus habis itu udah saya melakukan transaksi, saya ganti produk yang dipesan, akhirnya sudah deal, terus barang datang, ternyata pada saat saya buka itu produk yang dikirimkan bukan sama yang seperti di foto. Terus akhirnya saya komplain yang saya ajukan itu tidak diterima dengan baik. Seharusnya kan kalau misalnya online shop itu kan orang mempercayakan atau mengandalkan dari komunikasi pihak online shopnya itu ya, Bu. Supaya orang bakal percaya dan bakal belanja lagi di situ dengan pelayanan yang baik. Tapi ternyata saya sedikit kecewa karena jawaban dari pihak online shopnya itu benar-benar sangat tidak memuaskan gitu, Bu. Jadi dalam tanda tidak sesuai dengan ekspektasi ya. Iya, Bu. Oke, bagus. Nah, itu mengenai etika bisnis. Nah, padahal kalau kita berbicara mengenai etika bisnis gitu ya. Tadi banyak contoh kasus gitu. Kalau kita bicara itu perusahaan apa ya? Sudah muncul itu bagaimana Sudah muncul itu terkenal dengan CSR-nya. Apalagi kalau masa lebaran nih, kalau sebelum pandemi kita bicara CSR yang dilakukan oleh
sudah muncul, yaitu dengan menyediakan sekian bis untuk mudik gitu ya, para penjual jamu gitu. Nah, itu adalah bagian dari etika bisnis, dan itu ternyata membuat Sido Muncul itu mendapat keuntungan yang lebih setelah melakukan kayak seperti itu, setelah melakukan tanggung jawab sosialnya. Seperti itu. Jadi etika bisnis ini terkait dengan reputasi perusahaan. Jadi perusahaan dengan reputasi yang baik itu cenderung akan memperoleh keuntungan, akan tumbuh, akan memperoleh keuntungan, akan berkembang dalam jangka panjang. Tapi kalau perusahaan itu memiliki reputasi yang buruk, itu akan cenderung mengalami kerugian. Jadi kenapa? Kalau reputasinya buruk, siapa yang akan beli? Bahkan ketika sekarang itu kan kayak Gojek, Grab dan segala macam itu kalau kita pesen katakanlah dari GoFood gitu ya, itu kadang-kadang kan si drivernya kan bilang bintang 5 ya Mbak, bintang 5 ya Bu, gitu kan. Nah itu kan sebenarnya terkait dengan etika bisnis. Kalau kita kasih bintang 1, maka si driver itu bisa kena tegur, bahkan mungkin bisa disuspend, nggak boleh jalan dulu kan gitu. Seperti itu. Jelas ya semua ya? Nanti coba lihat link YouTube saya gitu ya. Oke. Lalu source of guidance that goes beyond enforceable law. Jadi kalau kita bicara etika bisnis itu adalah something beyond yang bisa secara hukum itu bisa tersentuh. Itu beyond banget gitu ya. Beyond itu apa ya? More than. Ya, more than. Jelas ya sampai di sini ya? Kalau sudah jelas. Nah, hal lain yang juga perlu kita pertimbangkan di dalam praktek aktivitas saat ini adalah perubahan lingkungan terkait dengan globalisasi, aktivitas ekonomi, dan perubahan teknologi. Globalisasi aktivitas ekonomi. Sekarang siapa sih yang nggak kenal dengan yang nggak saudara BTS gitu ya? Bagaimana kemarin BTS itu BTS Meal itu yang McD itu luar biasa sekali. Nah, adanya globalisasi aktivitas ekonomi ini kan dalam berbagai hal, globalisasi dalam bidang goods and services, capital, teknologi, skill labor. Jadi yang namanya goods and services, yang namanya capital, teknologi, skill labor itu bisa dengan mudah termobilisasi dari negara yang satu ke negara yang lain. Jadi orang dulu mungkin lidah orang Indonesia tidak terbiasa dengan pizza, sekarang sudah terbiasa. Orang luar negeri mungkin lidahnya tidak terbiasa dengan gudeg, tapi sekarang mungkin mulai disukai. Jadi ada konvergensi selera secara internasional. Bisa jadi nanti suatu saat itu selera secara internasional itu akan sama. Jadi, capital juga kalau susah memperoleh sumber permodalan dalam negeri, ya ambil dari luar negeri. Foreign resource. Teknologi, ya perubahan teknologi kita tahulah bagaimana teknologi itu berkembang di negara yang satu, kemudian diadopsi di negara yang lain, kemudian skill labor, sekarang skill labor, saudara nanti bisa milih untuk kerja dimanapun, baik dalam negeri maupun di luar negeri. Technological change ini saya mungkin nggak perlu jelaskan karena udah nampak banget kan. Bagaimana sekarang yang namanya ICT,
Information and communication technology itu benar-benar merubah konstelasi di dalam berbisnis. Apalagi di dalam situasi seperti ini, yang orang itu mengurangi kontak. Jadi kalau bisa contactless gitu kan. Nah, bayangkan sekarang ini kalau kondisinya masih seperti sekian puluhan tahun yang lalu, jadi segala sesuatunya harus dilakukan dengan kontak secara fisik. Jadi itu penjualan online itu omsetnya berapa? Gede banget gitu ya. Saudara juga bisa dengan mudah mengembangkan bisnis tanpa harus saudara membuka outlet secara fisik. Cukup saudara potret, kemudian share foto di media sosial dan segala macam. Ini sudah jelas banget saya kira contohnya. Itu mengenai ruang lingkup ekonomi manajerial, kemudian mengenai kalau di silabus itu mengenai ekonomi manajerial dalam pengambilan keputusan. Nanti saudara lihat lagi ya, tapi saya akan tayangkan sedikit mengenai pengambilan ekonomi manajerial dalam pengambilan keputusan. Sudah nampak ya? Sudah, Bu. Nah, yang namanya perusahaan itu pasti beroperasi di dalam lingkungan bisnis tertentu. Lingkungan perusahaan itu dikelompokkan menjadi dua, yaitu ada lingkungan internal. Lingkungan internal itu mencakup aspek-aspek yang bisa atau yang masuk di dalam sistem sehingga bisa dikendalikan oleh perusahaan, biasanya menyangkut aspek fungsional manajemen. Ya, ada manajemen pemasaran, manajemen keuangan dan sebagainya, termasuk di dalamnya adalah corporate culture. Budaya organisasi, macam apa yang akan dikembangkan oleh perusahaan ini menjadi sesuatu yang bisa dikendalikan, bisa dikontrol oleh perusahaan. Tetapi ada lingkungan yang perusahaan itu tidak bisa mengendalikan, tidak bisa mengontrolnya. Jadi perusahaan hanya bisa menyesuaikan diri. Ya, perusahaan hanya bisa menyesuaikan diri dengan kondisi. Itu disebut dengan lingkungan eksternal yang terdiri dari lingkungan industri dan lingkungan makro. Nah, lingkungan industri ini berarti perusahaan di dalam industri yang sama. Ini biasanya terkait dengan model ekonomi industri, struktur pasar, dengan konsumen, dengan pemasok. Lalu ada lingkungan yang lebih luas, yaitu lingkungan makro, meliputi lingkungan ekonomi, lingkungan teknologi, lingkungan politik, lingkungan hukum, lingkungan pendidikan, dan lain sebagainya. Jelas ya sampai di sini ya? Nah, lalu terkait dengan pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan ini biasa dilakukan oleh manajer. Jadi tugas manajer itu membuat keputusan. Apa? Keputusan-keputusan yang mampu meningkatkan performance kinerja organisasi atau kinerja bisnis. Sesuai dengan apa yang diinginkan atau dengan tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan. Perusahaan tadi organisasi yang mengkombinasikan, mentransformasikan input menjadi output yang berupa barang atau jasa. Ini bisa saya skip karena tadi sudah termasuk ya. Nah, persoalannya kenapa sih harus dikelola sedemikian rupa? Kenapa harus harus dicari penyelesaiannya atau masalah yang timbul di perusahaan itu karena apa? Karena adanya kesenjangan. Ini mungkin lebih. Nah, kesenjangan misalnya apa? Misalnya di rumah sakit, apa yang diinginkan oleh sebuah rumah sakit itu salah ketik ya. Sebuah rumah sakit menginginkan sebanyak mungkin pasien dan menempatkan mereka pada standar yang memuaskan. Tapi ada kendala, ada masalah, ada keterbatasan. Yaitu bahwa rumah sakit itu memiliki keterbatasan sumber-sumber fisik
seperti dokter, perawat, perawatan, dan lain sebagainya. Kemudian kita bicara Unika Sugio Pranoto nih. Unika Sugio Pranoto itu memiliki tujuan untuk menyediakan pendidikan yang memuaskan bagi mahasiswa, memberikan kesejahteraan yang tinggi bagi para karyawan, para pegawainya. Tapi Unika juga dihadapkan pada keterbatasan, yaitu apa? Keterbatasan sarana prasarana, keterbatasan dosen, keterbatasan dana, dan lain sebagainya. Ini juga sudah kita singgung masalah yang dihadapi apa saja. Ini sudah. Nah, lalu kan tadi bahwa ilmu ekonomi manajerial itu merupakan penerapan dari teori ekonomi dan berbagai alat di dalam pengambilan keputusan. Nah, seperti apa sih? Ini di link YouTube sudah saya sampaikan ya, sudah saya jelaskan juga. Jadi tolong ini nanti memang benar dilihat. Jadi kalau teori ekonomi itu memberikan kerangka analisis. Teori ekonomi itu berusaha untuk memprediksi, menjelaskan perilaku ekonomi, membahas mengenai faktor-faktor apa sih yang mempengaruhi perilaku konsumen, bagaimana sih arah pergerakan permintaan, bagaimana sih arah pergerakan penawaran, lalu kondisi ekonomi secara makro seperti apa memprediksi ini kira-kira pertumbuhan ekonomi tahun 2022 itu seperti apa. Nah, itu yang akan digunakan oleh perusahaan untuk sebagai pertimbangan, sebagai referensi untuk membuat keputusan. Lalu kalau matematika ekonomi itu untuk apa? Ini menarik. Nah, matematika ekonomi digunakan untuk merumuskan atau memformulasikan, untuk menggambarkan persamaan. Misalnya, nih, saudara masih ingat ya, QD sama dengan fungsi dari P. Nah, ini secara matematis bisa dirumuskan. QD sama dengan misalnya Q0 plus 0, minus ya, plus aja deh, plus QT misalnya. Atau kalau secara lebih spesifik misalnya QD sama dengan 50 minus 0,5. Nah, ini kan matematika. Dari sini kan bisa kita lihat hubungan antara harga dengan kuantitas. QD sama dengan 50 minus 0,5 P. Nah, kalau harganya sama dengan 10, maka QD-nya berapa? QD-nya berarti 50 minus 0,5 kali 10 sama dengan 40. Ekonometrik untuk membuat peramalan, statistik digunakan untuk menghitung risiko, serta probabilitas keberhasilan dan lain sebagainya. Ini bisnis ini akan berhasil nggak sih? Oh, keberhasilannya itu tingkat probabilitasnya adalah 50%. Wah, kalau begitu 50-50 dong, gagal. Dan kalau ini bisa kita ilustrasikan dengan ini sedang musim Piala Dunia. Ini Jerman mau melawan Italia nih. Probabilitas Jerman menang berapa ya? Oh, probabilitas Jerman menang itu 70%. Kenapa kok 70%? Lah, mereka kan sudah pernah bertemu 10 kali nih. Dari 10 kali pertemuan itu Jerman menangnya 7 kali. Nah, berarti probabilitas menangnya 70% nih akan menang Jerman. Nah, misalnya begitu. Itu statistik. Di bisnis juga seperti itu. Ini sebenarnya sudah saya bicara. Sampai di sini ada pertanyaan tidak? Belum ada, Bu. Jelas ya semuanya? Kalau sudah jelas, saya kira pertemuan kali ini bisa saya cukupkan sekian. Kita
kita hanya perlu 2 jam ya dengan slide yang begitu banyak. Jangan lupa untuk buka di YouTube saya, karena di situ saya ada penjelasan yang saya pisah-pisah gitu ya, supaya untuk mengulang apa yang sudah kita bahas hari ini. Oke, pertemuan kita hari ini saya cukupkan sekian. Atau ada yang mau ditanyakan dulu? Kita masih ada waktu kan? Presensinya jangan lupa ya, presensi di Sintak juga. Ada yang belum kah? Saya cek dulu presensi di Sintak ada. Sarin belum ya? Belum, Bu. Saya tik Sarin nih yang belum. Sarin udah beres. Yang belum lagi Andreas Wijaya. Ada Andreas Wijaya? Kevin S, ada Kevin S? Daniel Kurniawan, adakah? Saya lihat di sini saja. Tadi di meet kita ada 6, 9, 7, berarti ada 70 lebih. Oke, berarti saya asumsikan masuk semua ya, karena tadi posisi kita sempat ada di 71. Oke, jadi tidak masalah nih saya tik semua. Ketua kelas tadi sudah meng-capture ya? Sudah, Bu. Oke. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, kuliah kita kali ini saya cukupkan sekian. Kita ketemu lagi minggu depan dengan silabus. Oke ya? Oke. Sampai jumpa minggu depan. Jangan lupa jaga kesehatan. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Oke, saya tutup ya. Tuhan memberkati, Bu. Terima kasih, Bu. Gusti berkahi. Amin. Semua sehat. Amin. Saya tutup ya. 1, 2,